Manusia di muka bumi gelisah karena banyak konflik, banyak perang. Kenapa? Karena pemimpin leadership yang rusak. Ya, coba sekarang banyak perang ya. Nah, ini. Kenapa banyak perang? Ya gayanya gaya koboi. Ya. Donald Trump ini udah gaya koboi. Semua presiden Amerika gaya koboi memang. Tapi yang satu ini lebih gila dari yang sebelum-sebelumnya. Ini masalahnya. Ya. Ngancem sana, ngancem sini, ya, ngancem tarif dagang, ya, itu ya. Nah, itu. Amerika ini negara adidaya, nggak main-main, ya. Maka itu kita harus pandai bermanuver, berselancar menghadapi Amerika ini, ya. Saya ingat bagaimana Presiden Erdogan itu, Turki itu pinter dia bermanuver gitu, ya. Dia bikin kekuatan tapi tidak membuat Barat itu lalu kemudian curiga dan takut. Nggak seperti pemimpin Iran, memang konfrontatif, frontal maunya kan. Akhirnya dibom, selesai, habis itu. Ya. Venezuela dihabisi. Ya, termasuk dulu Pak Harto juga jatuh gara-gara Amerika juga sebenarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu Al-Quran apa? Membawa obat solusi bagaimana menghadirkan pemimpin itu jadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang punya sifat kasih sayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inilah karakter pemimpin yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Punya welas asih, punya kasih sayang, punya nilai kemanusiaan, punya empati, mempedulikan kepentingan rakyat banyak. Ya, bukan untuk memikirkan dirinya, kelompoknya, golongannya, bukan untuk mengumpulkan kekayaan untuk diri pribadinya, tapi untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga melati harum baunya, tumbuh indah di halaman taman. Semoga Al-Quran selalu di dada, menjadi petunjuk sepanjang zaman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelasan-penjelasan rincian dari petunjuk itu, tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, dan juga menjadi pembeda atau Al-Furqan antara yang hak dan yang batil. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana diriwayatkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya akhlak beliau adalah Al-Qur'anul Karim. Kita bersalawat kepada beliau, kepada keluarganya, dan kepada para sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat yang juga kita hormati. Di sini ada Ketua Pembina Yayasan Pak Haji Dodi. Saya senang pertama kali ketemu tadi di luar. Ini direncanakan oleh Allah, bukan direncanakan oleh saya. Ya, saya bangga bisa bertemu dengan penggiat literasi Al-Quran yang insya Allah mudah-mudahan akan bermanfaat dengan penyebaran nilai-nilai Al-Quran ini sebagai syafaat dan juga sebagai syifa, sebagai rahmat dan hudan lil mu'minin insya Allah.
Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki paruh kedua, bahkan sudah hampir menyelesaikan 10 hari yang kedua di bulan suci Ramadan ini. Ramadan sebagai bulan yang istimewa yang didefinisikan oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai bulan turunnya Al-Qur'an. Ya, definisi bulan Ramadan itu disebutkan dengan terang, dengan jelas di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Satu-satunya nama bulan yang disebut dalam Al-Qur'an ya Ramadan itu saja. Dan ketika disebut satu-satunya nama bulan ini yaitu bulan Ramadan, kemuliaannya itu disebut karena dia adalah bulan turunnya Al-Qur'anul Karim. Para ulama mencari apa rahasianya. Kenapa puasa Ramadan, puasa itu diwajibkannya di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Qur'an? Kenapa puasa itu yang wajib tidak diwajibkan di bulan yang lain? Apa rahasianya? Karena Al-Quran dan puasa itu memiliki tujuan dan fungsi yang sama, yaitu untuk menyucikan jiwa-jiwa manusia. Untuk membersihkan hati manusia. Karena manusia ini sebagai khalifah di atas muka bumi. Dia mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi dengan semua isinya. Allah sudah perbaiki kondisi alam semesta, Allah sudah perbaiki bumi ini. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan. Allah telah menciptakan langit dan bumi ini dengan teratur, dengan timbangan yang rapi, terukur dan tepat. Tidak ada yang jomplang, tidak ada yang rusak, tidak ada yang kemudian apa yang ada di langit dan di bumi ini kemudian dia berjalan tidak sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di langit dan di bumi sebagai tempat manusia memakmurkan dunia ini, itu semua telah diciptakan Allah dengan al-mizan. Apa itu al-mizan? Timbangan. Bukan semata-mata timbangan seperti yang kita fahami, Kita nimbang barang, gramnya, kilogramnya, berapa milinya, berapa liternya, bukan. Timbangan di sini adalah sistem makrokosmos yang mengatur seluruh alam semesta ini. Itu semua ada aturannya, ada sistemnya dari Allah, sistem yang disebut dengan sunnatullah. Bagaimana matahari terbit dari sebelah timur, terbenamnya dari sebelah barat, matahari kemudian menjadi pusat tata surya kita, bumi mengelilingi matahari, dan bulan itu berputar dalam 1 tahun 12 kali putaran dari nampak lahirnya hilal sampai dia kemudian mengecil kembali. Bulan itu yang mengelilingi bumi. Itu semua ada hitungan-hitungannya, itu semua ada sunnatullahnya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau alam semesta punya sistem, kehidupan manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sistem. Bapak Ibu punya HP enggak? Pegang gadget? Punya, Tidak berguna HP ini walaupun banyak aplikasinya, fitur-fiturnya hebat-hebat, update terus. Ada yang dulu S23 akhir tahun 2003 udah lewat, 2024 muncul lagi S24 akhir 2024 udah selesai, tahun 2025 masuk dikenalin lagi S25, sekarang 2026 muncul lagi S26. Tiap SS itu ada level-levelnya, mulai dari yang yang edisi Fun Edition, Fun Edition sampai yang Ultra, itu macam-macam. Ini sehebat apapun gadget kita, gawai kita, sehebat apapun fitur yang ada di HP kita,
tidak akan berjalan dengan baik kalau OS-nya rusak. Apa itu OS? Operating System. Ya. Nggak berguna fitur kehidupan ini. Nggak berguna harta dunia kita miliki yang banyak. Nggak ada gunanya kekuasaan jabatan yang ada di kita. Ekonomi maju, infrastruktur hebat, ya. Semua fasilitas dunia kita miliki dan bisa kita akses dengan mudah. Tapi kalau operating system Al-Quran kita mandul, operating system Al-Quran kita tumpul, operating system Al-Quran kita bahkan shutdown, mati, na'udzubillah min zalik, yang ada adalah kemerosotan akhlak, yang ada adalah kerusakan alam semesta, yang ada adalah kerakusan manusia, tidak dipandu oleh moral. Makanya penyakit manusia yang pertama disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, persis dalam ayat apa? Rangkaian wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Ini kode ini kode luar biasa. Kode ini harus dibuka, decoding. Ya, siapa di sini anak-anak yang belajar decoding? Ya, sekarang ini anak-anak Gen Z, anak-anak yang baru-baru ini sekarang semua sudah belajar tentang apa? Bagaimana decoding, ya, tentang ilmu tentang pengkodean. Karena itu dibutuhkan dalam apa? AI, algoritma dan lain sebagainya. Al-Quran itu adalah kode terbesar yang Allah turunkan untuk manusia untuk menjadi operating system dalam kehidupan kita. Ya. Setelah menyebutkan Iqra, perintah pertama adalah membaca. Quran turun pertama ayatnya bukan suruh kita sholat, bukan suruh bapak-bapak keluarin zakatnya, bukan suruh kita puasa di bulan Ramadan, bukan suruh ibu-ibu suruh pakai jilbab tutup auratnya, enggak. Yang pertama ayat itu turun adalah perintah membaca. Karena membaca ilmu pengetahuan inilah yang akan bisa membuka kode-kode besar, rahasia-rahasia terbesar yang ada di dalam Al-Quran sebagai manifestasi dari ilmu Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit manusia yang disebutkan setelah 5 ayat pertama yang turun kepada Nabi SAW di Gua Hira itu apa? Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Ada diagnosanya, ada penyakit manusia didiagnosa oleh Al-Quran. Ya. Alam semesta ini sudah diciptakan sempurna oleh Allah. Manusia dicempurnakan oleh Allah ciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan langit dan bumi, fasawwahunna sab'a samawat, disempurnakan semuanya. Semua fasilitasnya, semua ada zatnya, ada besinya, ada belerangnya, ada nikelnya, ada semua jenis tambang dan mineralnya. Airnya terpenuhi kecukupannya. Ya. Tidak akan ada kekurangan buat manusia. Semua sudah disiapkan fasilitasnya oleh Allah. Tapi yang membuat manusia ini apa? Jadi kelaparan, muncul banyak kemiskinan, muncul banyak kriminalitas, muncul banyak kejahatan individu, kejahatan korporasi, kejahatan negara, kejahatan suatu bangsa kepada bangsa lain. Itu kenapa? Karena satu penyakit yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Kalla innal insana layatgha. Manusia punya kecenderungan untuk tughyan, melampaui batas. Padahal Allah sudah berikan batasan-batasan untuk manusia. Makanan ada batasannya, mana yang halal, mana yang haram. Berpakaian ada batasannya, menutup auratnya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh ditampakkan dari tubuh kita. Ya. Konsumsi semua ada aturannya, ada batasan-batasannya.
Dalam berekonomi muamalah Allah berikan batasan-batasan. Silahkan kamu berdagang, silahkan kamu bertransaksi, bermuamalah, tapi jangan melewati garis merah riba, menipu, manipulasi, curang, menaikkan harga tanpa dasar yang hak. Ini semua diatur. Masya Allah, Islam ini penyelamat, Pak. Kalau kita pahami Al-Quran, kita baca Al-Quran, ya, kalau cuma sekedar dibaca Quran itu ya hanya sekedar jadi lantunan suara. Ya. Al-Quran setelah dibaca kita pahami, kalau sekedar dipahami saja dia cuma jadi wacana. Tapi Al-Quran kalau dibaca, kemudian dipahami, lalu diamalkan, dia akan membentuk sebuah peradaban yang agung. Sebagaimana dibuktikan oleh Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin setelah itu generasi terbaik setelahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu Al-Qur'an ini menjawab semua kegelisahan manusia. Ya. Apa manusia ini gelisahnya? Kekurangan ilmu, bodoh, kebodohan merajalela. Al-Qur'an membawa formula bagaimana caranya manusia bisa menjadi hamba Allah yang cerdas, yang pintar, menjadi berkualitas ulul albab. Manusia gelisah karena apa? Ketidakadilan ekonomi, ketimpangan sosial. Al-Quran membawa formula obat untuk menanggulangi dan mengatasi berbagai macam masalah krisis ekonomi dan sosial kita. Manusia di muka bumi gelisah karena banyak konflik, banyak perang. Kenapa? Karena pemimpin leadership yang rusak. Ya, coba sekarang banyak perang ya. Nah, ini kenapa banyak perang? Ya gayanya gaya koboi. Ya. Donald Trump ini udah gaya koboi. Semua presiden Amerika gaya koboi memang. Tapi yang satu ini lebih gila dari yang sebelum-sebelumnya. Ini masalahnya. Ya. Ngancem sana, ngancem sini. Ya. Ngancem tarif dagang ya itu ya. Nah, itu. Maduro, presiden Venezuela dari Madura tuh. Ya, siapa tadi yang korek itu ya? Kebetulan dari Bangkalan ya, ibu saya dari Bangkalan. Kalau bapak saya dari Kalimantan Barat, dari Ketapang. Ketemu di Jakarta, ya, ketemu di Jakarta waktu sama-sama kuliah. Ya, jadi ceritanya ini sekedar intermezzo aja Pak. Bapak saya dulu setelah tamat Semea di Jogja, satu sekolah dengan Gus Dur itu adik kelasnya, satu kosan juga dengan Gus Dur di Kauman, Kampung Kaum itu kampung Kiai-Kiai Muhammadiyah, ya. Kemudian hijrah ke Jakarta, kuliah masuk di IAIN, kemudian namanya zaman dulu kan orang kuliah jarang ya, apalagi di IAIN langsung direkrut jadi pegawai Departemen Agama waktu itu. Departemen Agamanya di bagian penyiaran, bagian protokoler untuk kegiatan-kegiatan Hari Besar Agama Islam. Nah, bapak saya petugas di situ pada acara Hari Besar di Istana. Waktu itu dijadwalkan yang ngisi ceramah Maulid itu tokoh Muhammadiyah, namanya Kiai SS Jam'an kalau nggak salah. Itu Direktur Muallimin Muhammadiyah di Jakarta, di Tanah Tinggi, Muallimat di Jakarta, di Senen sono. Ya, saya nggak tahu tempatnya di mana, tapi lokasinya saya suka ditunjukin sama ibu saya di belakang Dewan Dakwah itu, ya daerah Matraman, Senen. Kemudian karena waktu itu ada konflik ya, tokoh Masumi ini kayak Jam'an ini Masuminya kenceng nih. Nah, di sini ada ketua DKM pakai pecinya SI. Saya tadi ngelihat, wah ini gayanya kayak Pak Cokro Aminoto ini, masya Allah ya, ganteng, gagah, pakai peci SI lagi, masya Allah. Ya, SI dapat jatah juga ke bagian Menteri Koperasi. Ya, betul Pak ya? Luar biasa sekarang ini kabinet diisi 3 sekjen Ormas Islam. Muhammadiyah jadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah, ya kan? Dari sekjen NU dapat Menteri Sosial. Nah, sekjennya SI jadi Menteri Koperasi. Itu yang megang koperasi desa dan merah putih. Waduh, masya Allah. Bapak yang dirahmati Allah, jadi singkat cerita, KSS Jam'an ini menolak halus
Permintaan untuk apa? Mengisi ceramah maulid dengan alasan sakit. Biasa, zaman dulu kan begitu. Nabi Ibrahim aja waktu dibilang apa? Suruh datang ke Raja Namrud, dia bilang apa? Faqala inni saqim. Aku sedang sakit gitu. Jadi nabi aja boleh bisa bohong gitu. Tapi tentu dalam tanda petik ya. Nah, hadirin rahmati Allah, akhirnya ditunjuklah muridnya ya, yang pandai ceramah ya, kebetulan itulah yang jadi ibu saya. Yang jemput itu bapak saya. Nah, kenalannya disitulah cinta pertama bersemi itu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu ya, ini menghadapi apa? Kegelisahan umat manusia ini enggak kelar-kelar. Krisisnya, konfliknya di mana-mana. Karena apa? Kualitas pemimpin yang rusak. Ya. Pemimpin ini yang menentukan segala-galanya, menentukan perjalanan nasib hidup suatu bangsa, bahkan satu dunia. Ya. Amerika ini negara adidaya, nggak main-main. Ya. Maka itu kita harus pandai bermanuver, berselancar menghadapi Amerika ini. Ya. Saya ingat bagaimana Presiden Erdogan itu, Turki itu pinter dia bermanuver gitu. Ya, dia bikin kekuatan tapi tidak membuat Barat itu lalu kemudian curiga dan takut. Nggak seperti pemimpin Iran, memang konfrontatif, frontal maunya kan. Akhirnya dibom, selesai, habis itu. Ya. Venezuela dihabisin. Ya, termasuk dulu Pak Harto juga jatuh gara-gara Amerika juga sebenarnya. Ya. Nah, kemarin saya datang undangan istana itu, pertemuan sampai setengah 12 malam itu, Pak Prabowo pidato 3 jam lebih. Waduh, kita aja berdiri 1 jam udah pegel ini. Ya. Ini 3 jam dia ngomong sana kemari geopolitik global. Salah satunya cerita, dan menurut saya inilah intinya sebenarnya. Kesana kemari bicara tentang Cina, tentang Uni Eropa, tentang Amerika, Donald Trump, penjajian dagang dan sebagainya. Intinya apa? Nah, ini cerita tentang Pak Harto. Jadi cerita Pak Harto waktu sebelum turun akhir 97 itu, Bill Clinton minta 4 hal. Ini off the record ya. Itu direkam ya, nggak apa-apa dah ya. Udah tanggung, terlanjur. Ya. Kan kata Nabi apa? Fal yuballighis syahid minkumul ghaib. Orang yang hadir pertemuan silahkan sampaikan apa yang diketahui kepada yang tidak datang, kan begitu. Nah, boleh dong saya sepil gitu kan. Nah, ada 4 permintaan Bill Clinton. Ini Ustadz ceramah nuzulul Quran, ceramah politik. Bodoh amat, emang gue beda sama yang lain. Mau apa lu? Pak Harto itu diminta, namanya Pak Harto ini kan the smiling general ya. Jenderal yang senyum, menolak juga dengan cara yang sopan, baik, santun, sambil senyum gitu ya. Saya ingat cuma 2 yang disampaikan Pak Prabowo kemarin itu. 1, Clinton minta keanggotaan Myanmar dibekukan di ASEAN. Nggak boleh lagi diundang dalam pertemuan KTT ASEAN karena Amerika kan wajib pasti hadir dalam KTT ASEAN itu. Ditolak sama Pak Harto. 1. Yang kedua, yang penting itu adalah Bill Clinton minta Indonesia menyiapkan pulau untuk pangkalan militer. Ditolak sama Pak Harto. 2 lagi saya lupa apaan, saya nggak ingat karena nggak boleh pakai HP Pak. Ini HP disimpan di depan security istana, ya kan? Mau ngerekam nggak bisa, mau foto nggak bisa. Cuma dikasih ballpoint sama block note, gue catat aja dikit-dikit apa yang bisa nyangkut gitu kan. Nah, jadi setelah menolak 4 permintaan ini, semuanya ditolak itu. Hebatnya Pak Harto itu. Gitu-gitu Pak Harto tuh karomahnya luar biasa itu. Bisa melawan negara adidaya loh gitu-gitu, presiden kita. Sekarang belum tentu presiden kita bisa nolak permintaan Donald Trump. Ya kan? Buktinya apa? Nah, negosiasi perdagangan oke, gitu kan. BOP oke, kan begitu. Kenapa? Ya ini harus berselancar memang. Era kita beda dengan zaman Pak Harto. Kalau dulu Pak Harto masih berani itu. Itulah yang kemudian singkat cerita singkat kata ya, setelah pertemuan itu dia sebagai orang dekat presiden waktu itu kan dipanggil ngobrol sama atas pertahanan militer Amerika. Gimana sih itu loh? Presiden ente, mertua ente kok nabokin presiden kita. Loh, masa iya Pak Harto orangnya santun kok bisa nabokin orang kan gitu. Enggak, bukan nabok fisik. Itu presiden ente nolak 4 permintaan Bill Clinton. Ya, nanti kalau ada yang demo-demo katanya, ini kata orang Adhan ini Pak.
Kalau ada yang demo-demo anti Pak Harto, jangan ditembak ya. Itu aja pesannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Al-Qur'an apa? Membawa obat solusi bagaimana menghadirkan pemimpin itu jadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang punya sifat kasih sayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inilah karakter pemimpin yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Punya welas asih, punya kasih sayang, punya nilai kemanusiaan, punya empati, mempedulikan kepentingan rakyat banyak. Ya, bukan untuk memikirkan dirinya, kelompoknya, golongannya, bukan untuk mengumpulkan kekayaan untuk diri pribadinya, tapi untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Umat manusia ini gelisah dengan apa? Dengan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan, hilangnya solidaritas di antara umat manusia. Maka Al-Quran mengingatkan bahwa asal kita ini satu dari Nabi Adam. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Diingatkan kita oleh Allah. Ya. Kalau nggak ada ayat-ayat Quran ini, hancur tatanan kita, Pak. Cara berpikir kita hancur, dirusak oleh sekularisme, dirusak oleh materialisme, dirusak oleh hedonisme, dirusak oleh kapitalisme, sosialisme, dan lain sebagainya. Maka Al-Quran inilah satu-satunya jangkar penyelamat buat kita. Ketika manusia akan tenggelam, dia akan mencari pegangan, betul? Ya nggak? Kalau ente tenggelam, hanyut di sungai atau banjir bandang, apa yang ente cari? Apa saja yang bisa untuk menyelamatkan kita? Tali kita. Itulah hablullahil matin. Itulah hablum minan nas wa hablin minallah. Tali Allah ini penting. Tali Allah itu adalah Al-Quran, yang kata Nabi SAW, ujung satunya di tangan Allah dan satunya lagi di tangan manusia. Itulah Al-Quran. Kalau kita mengoperasionalkan hidup ini sesuai dengan operating system Al-Quran, maka dunia ini akan tenang, dunia ini akan selamat, dunia ini akan aman dan damai, dunia ini akan sejahtera lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Jadi hebat kita punya konsep ini, Pak. Tapi sehebat-hebatnya konsep Al-Quran tidak akan nendang, ya, tidak akan bergema, tidak akan masuk ke dalam kehidupan, sektor kehidupan kita, kalau tidak ada manusia-manusia yang baik, kalau tidak ada manusia-manusia yang bersih hatinya, yang bisa menyerap cahaya Al-Quran, lalu dia tebarkan cahaya itu ke seluruh pelosok dunia ini. Mulai dari diri kita, ayo kita melek Al-Quran. Mulai dari keluarga kita, anak istri kita semua harus melek Al-Quran, insya Allah. Mulai dari lingkungan kerja kita, kita ajak teman-teman kita untuk mengenal Al-Quranul Karim. Baca minimal, baca dulu. Makanya perintah pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengoperasionalkan sistem Al-Quran dalam kehidupan? Kita harus tanya. Ya, tanya dulu Al-Quran sebelum bertindak. Sebelum mengambil keputusan besar, kita lihat Al-Quran dulu. Apa solusinya dari Al-Quran? Jangan kita nyelonong sendirian aja. Jangan sok kepedean. Oh, kita lebih hebat dari Allah, kita lebih hebat dari Al-Quran, kita lebih mampu untuk menyelesaikan krisis-krisis di tengah manusia ini. Enggak bisa. Sebelum mengambil keputusan besar, kita tanya dulu Al-Quran. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan apa? Istantiqil Quran. Ajak Al-Quran berbicara. Ajak Al-Quran berdialog. Apa pertanyaan-pertanyaan kita hari ini? Ya, mari kita kaji, kita cari jawabannya dari Al-Quranul Karim. Ini baru benar. Ya, jangan kita ingin ngambil keputusan besar, kita nyelonong, selonong boy gitu ya. Ya, nggak kulonuwun, nggak permisi dulu sama Al-Quran. Ya. Nggak istikharah dulu kepada Allah, ya. Tidak minta izin dulu kepada
orang-orang yang mengerti Al-Quran dan Sunnah, yaitu para ulama, ambil pendapat mereka, ya. Konsultasi dengan ulama ini penting, sehingga ulama itu dalam, ya, kalau negara kita ingin baik, dunia Islam ingin baik, ulama itu jangan cuma jadi apa? Tukang baca doa, atau jadi pemadam kebakaran. Udah besar masalahnya baru panggil ulama. Oh, sini kita kumpulin, gitu kan. Ya, bapak-bapak, para alim, para ulama, tolong bantu saya selesaikan masalah ini. Nah, baru minta tolongnya belakangan. Waktu ngambil kebijakan kemana aja? Gitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang berilmu, ya. La alimahul ladzina yastanbitunahu minhum, karena yang bisa mengetahui, ya, solusi dan diagnosa atas penyakit-penyakit kehidupan kita dari Al-Quran ini adalah orang-orang yang memang bergelut dengan Al-Quran, bukan gelut berantem, tapi bergelut mendalami, ya, menekuni isi Al-Quran, mengkaji dengan serius, hidupnya diwakafkan untuk menekuni Al-Quran, untuk menulis tentang Al-Quran, untuk menyebarkan visi dan misi serta gagasan-gagasan Al-Quran. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu, ya, kita harus tempatkan Al-Qur'an ini dalam makomnya yang sesuai dengan kehidupan kita sebagai umat. Di mana makom dan level Al-Qur'an? Quran harus menjadi imam kita. Insya Allah. Kan doa tadi, doa kalau selesai baca Quran apa? Khatam Quran? Hah? Waj'alhu lana imaman wa nuran wahudan warahmah. Nah, kalau orang kita, orang Melayu Indonesia ini bagus melantunkannya doang, doanya diamalkan mah kagak, kata orang Betawi, nol besar, cuma jadi slogan doang. Ya Allah, jadikan Quran sebagai imam kami, tapi Quran sehari-harinya dibuntut di belakang dia, ya. Mencari pembenaran baru dari Al-Quran, tapi bukan mencari petunjuk dan hidayah dari Al-Quran. Maka Rasulullah SAW mengancam siapa yang memberikan tabsyir, ya, memberikan kabar gembira. Siapa orang yang menjadikan Quran sebagai pemimpinnya, imamnya dan panglimanya, maka qadahu ilal jannah. Quran akan membimbing dia, mendorong dia dari belakang untuk masuk ke dalam surga. Quran membimbing dia, mengajak, ya, menarik kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, waman ja'alahu khalfahu, siapa yang menjadikan Quran di belakang dirinya, bukan di depannya, maka apa? Qadahu ilan nar. Quran itu akan menjerumuskan dan mendorong itu masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Begitu besar kedudukan Al-Quran dalam kehidupan kita. Ayo kita mulai bangkitkan semangat kita untuk mengkaji Al-Quran, ya. Peristiwa nuzulul Quran ini bukan hanya jadi peringatan tahunan, rutinitas, ya, bukan hanya luapan kegembiraan, rasa syukur kita. Coba bayangkan, Allah mengajarkan kita caranya mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran dengan apa? Puasa Ramadan. Itu hikmahnya kenapa puasa Ramadan diwajibkannya di bulan Ramadan. Yang wajib itu rukun Islam. Karena kata Al-Imam Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha muridnya dalam Tafsir Al-Manar, itu adalah cara Allah mengingatkan kita agar mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Jadi syukuran nikmat turunnya Al-Quran itu puasa sebulan penuh, ya. Syukuran nikmat turunnya Al-Quran bukan dengan sholat, bukan dengan bayar zakat atau sedekah, tapi dengan puasa sebulan penuh. Subhanallah. Jadi kita puasa sebulan penuh di bulan Ramadan adalah perayaan atas nikmat turunnya Al-Quran. Maka kalau orang puasa tidak membaca Al-Quran, kira-kira bagaimana? Nah, itu ibarat makan lauk enak, hidangan enak, tapi nggak ada rasa garamnya, ya, nggak enak, ya. Seenak apapun makanan kalau nggak ada rasa garamnya, hambar, ya. Maka
Mari kita isi Ramadan ini, kita berpuasa di siang hari, malam kita perbanyak qiyamul lail. Kenapa qiyamul lail itu diperbanyak, dibikin lama, dibikin panjang oleh Rasulullah SAW? Tarawihnya itu dalam riwayat Bukhari, ya, 4 itu lama Nabi sholatnya itu. 1 rakaat baca Al-Baqarah, selesai belum berhenti, belum ruku, sobat teror. Coba bayangkan, kira-kira di sini ada nggak yang bisa jadi makmum, imamnya 1 rakaat baca Al-Baqarah dari awal sampai selesai? Hah? Bubar. Nah. Bubar. Orang cari apa? Cari bangku. Tuh bangku kecil-kecil tuh, bangku lipat kayak di Mekah, ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Saya kalau kesana kan, aduh jalan susah. Pegel, Pak. Semangat doang di awal. Mau sholat 5 waktu, jauh ke hotelnya, pegel. Masya Allah, akhirnya apa? Sholat di masjid duduk. Gitu. Ya. Nggak ada yang kuat. Itulah cara Rasulullah SAW menghidupkan Ramadan. Bukan hanya 10 malam terakhir. Ya, panjangnya sholat Nabi, bacaannya, indahnya sholat Nabi itu bukan 10 malam terakhir aja, dari awal. Ya, dari awal. Ya. Bukan cuma cari malam ganjilnya aja. Ini kayak ganjil genap aja gitu kan. Ya. Kalau malam ganjil rame, masjid penuh orang itikaf. Kalau besoknya mulai hari genap sepi. Kita ini main-main ibadah ini gitu. Pilih-pilih hari, nggak usah takut. Lailatul Qadar itu ada pada setiap malam. Di 10 malam terakhir, terutama ya. Ini Mekah malam ini malam ganjil misalnya, besok di Indonesia malam ganjil, kan begitu, ya kan? Betul ya? Nah, iya, Mekah Muhammadiyah kan duluan puasanya, gitu kan? Jadi di Indonesia nanti ini ada 2 Lailatul Qadar itu, tiap malam Lailatul Qadar, insya Allah, makanya jangan putus itu, ya, semangat kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu ya dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita saling mengingatkan, mari kita saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Mari kita perbaiki hidup kita ini dengan Al-Quran. Karena tanpa Al-Quran, ya, tanpa pegangan, tanpa tali Allah ini, hidup kita akan hanyut terbawa arus. Kita akan tenggelam, kita akan celaka secara kolektif. Yang bisa menyelamatkan peradaban manusia ini hanya hablun minallah, hanya talinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tali itu adalah Al-Quranul Karim, insya Allah. Jam berapa ini? Masih lama? Ini ada Ustadz Arifin, ya, ntar kita minta lah sedikit lah, ya, tambahan. Ini imam besar di sini, apa gunanya imam besar kalau kagak kasih tausiah di sini? Ya, kita mah ban serep doang, imam kecil. Ya kan? Ini imam besarnya ini ada di sini. Saya cuma nambahin aja. Ini beliau kakak kelas saya, senior saya di Mesir, di Al-Azhar. Jadi saya sangat bersyukur, terima kasih bisa berjumpa, bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, dipertemukan dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, amin. Dipertemukan dengan ahli-ahli Al-Quran, dipertemukan dengan orang-orang yang berkomitmen kepada penyebaran nilai-nilai Al-Quran. Ya, mari kita sedikit kita berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Juga ada satu doa yang pernah saya baca dalam hadis ya Rasulullah SAW. Kalau kamu ingin berbuka puasa, perbanyak baca doa ini ya, yaitu apa? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Boleh kita baca bersama-sama? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sudah banyak orang menyampaikan tentang hikmah nuzulul Quran, tapi saya ingin memberikan insight. Mudah-mudahan sedikit insight ini berguna dan bermanfaat buat kita semuanya, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu di komplek Admiralty Residence ini, Jamaah Al-Husna semuanya. Terima kasih. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia.
serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia, karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.